Dewey, you want to pick it up a little bit, jag off? I want to have lunch. Halo Movie Squad, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin mau ceritain alur film yang diangkat dari kisah nyata lagi nih. Film Unstoppable. Nah, film ini dirilis pada tahun 2010. Merupakan film trailer aksi yang disutradari oleh Tony Scott dan diangkat dari kisah nyata guys. Film ini menceritakan tentang sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi tanpa masinis yang membahayakan orang-orang di kota itu. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita gas ke plot filmnya, guys. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang mengamati seorang wanita dan dua anak kecil dari dalam mobilnya. Ternyata, mereka adalah istri dan anak-anak dari pria tersebut yang sedang dalam proses perceraian. Pria bernama Willy itu lalu pergi ke perusahaan kereta api untuk menemui temannya bernama Frank. Ternyata nih, Will akan bekerja sebagai asisten Frank, yang merupakan seorang masinis berpengalaman. Di stasiun terlihat, penjaga menghimbau sebuah kereta untuk pindah ke jalur lain, karena akan ada kereta yang berisi anak-anak sekolah yang sedang melakukan studi wisata tentang kereta api. Frank mulai menjelaskan pada Will tentang pekerjaan yang harus dia lakukan. Tapi saat itu Will ditelepon oleh saudaranya yang mengabarkan tentang jalannya sidang perceraian Will dengan istrinya. Will dan Frank kemudian mulai menjalankan kereta untuk membawa beberapa gerbong. Saat itu, petugas sudah mulai memindahkan kereta yang sebelumnya harus dipindahkan ke jalur lainnya. Tapi nih, ternyata tuas rel belum dipindahkan. Dia pun lalu berinisiatif untuk memindahkan tuas rel langsung, dengan turun dari kereta. Padahal, hal itu sangat dilarang karena berbahaya. Benar saja guys, kereta tetap melaju, dan malah semakin cepat tanpa seorang pun yang mengemudikannya. Mereka berusaha mencapai kereta, tapi tetap nggak kekejar guys. Mereka lalu melaporkan kejadian itu kepada kepala stasiun yang bernama Connie. Mendengar kejadian itu, Connie sontak marah dan menyuruh petugas tadi untuk mengejar kereta itu apapun yang terjadi. Connie segera menginstruksikan kereta berisi anak-anak sekolah agar pindah jalur untuk menghindari kereta tanpa masinis tadi. Dia juga segera membuat skenario untuk mengatasi jika petugas gagal mengejar kereta tadi. Connie lalu telepon seseorang bernama Nat dan menyuruhnya segera menuju pintu kereta yang akan dilewati kereta tadi. Nat kemudian segera menuju ke pintu kereta yang Connie maksud. Anak-anak sekolah yang ada di dalam kereta yang dalam bahaya itu gak tahu apa yang akan terjadi. Mereka asik dengan perjalanan kereta mereka. Sedangkan Frank dan Will juga ngobrol tentang keluarga mereka sembari menjalankan tugas. Connie yang ada di kantornya tiba-tiba kedatangan seorang federal keamanan kereta yang akan memberikan program kepada siswa sekolah tadi. Nat sendiri udah sampai pintu rel yang dimaksud. Namun, kereta nggak kunjung terlihat. Malah dia bertemu dengan dua petugas yang menyebabkan masalah ini. Nah, gini nih guys. Jadi, ternyata kereta tanpa awak tadi sudah melaju lebih cepat dari perkiraan mereka. Connie semakin panik dan menyuruh Nat untuk terus berusaha mengejar kereta tadi. Sementara itu, kereta yang berisi siswa sekolah ternyata sudah berhadapan dengan kereta tanpa awak tadi. Masinis yang membawa kereta berisi anak sekolah sangat panik. Tapi, untungnya dia bisa memindahkan kereta ke jalur lain sebelum bertabrakan dengan kereta tanpa awak. Nah, di tempat lain, Frank dan Will sudah sampai di stasiun. Tempat mereka harus mengambil beberapa gerbong berisikan muatan barang kiriman. Saat itu, Will kembali ditelepon oleh saudaranya. Hal itu membuat Will jadi kurang fokus saat mengatur gerbong bawaan. Dan hal itu menyebabkan mereka membawa lebih banyak gerbong dari yang seharusnya. Nah, sementara itu guys, kereta tanpa awak terus melaju dengan kecepatan tinggi. Connie menelpon polisi untuk meminta bantuan pasukan kepolisian.
untuk menjaga setiap pintu palang kereta yang akan dilewati oleh kereta tanpa awak. Kedua penjaga yang terus mengejar kereta itu tetap nggak berhasil menghentikan kereta itu. Sementara kereta Will dan Frank dalam masalah besar, karena ada di jalur yang sama dengan kereta tanpa awak. Frank dan Will harus menambah kecepatan, agar mereka bisa tepat waktu untuk berpindah jalur rel untuk menghindari tabrakan. Berita tentang kereta yang melaju tanpa awak itu udah diberitakan di mana-mana. Connie ditelepon oleh ketua perkereta apian dan memberitahukan bahwa ada masalah yang lebih besar, di mana ternyata kereta tanpa awak itu membawa gerbong berisikan bahan kimia yang berbahaya. Jika kereta itu sampai tergelincir dan bahan kimia di dalamnya tumpah di daerah dekat padat penduduk, hal itu akan membahayakan banyak orang di sana. Connie lalu memberikan pendapat untuk menggelincirkan kereta itu di daerah ladang, sebelum kereta itu sampai di daerah padat penduduk. Hal itu ditolak oleh ketua perkereta apian, karena kerugian besar yang akan terjadi. Akhirnya nih guys, dilakukan misi penyelamatan dengan seorang masinis veteran yang akan menaiki kereta lain dan menahan kereta tanpa awak itu dari depan, dan seorang prajurit angkatan darat yang akan menaiki kereta tanpa awak dengan turun dari helikopter. Tapi ternyata nih, kereta tanpa awak nggak bisa dikendalikan dan tetap melaju cepat. Prajurit angkatan darat yang sudah mencoba naik di atasnya malah tergelincir dan terlempar hingga terluka. Bahkan, kereta di depannya yang berusaha menahannya malah tergelincir dan meledak, sedangkan kereta tanpa awak tetap melaju. Saat ini, kereta Will dan Frank harus bersiap dengan situasi terburuk jika mereka gagal masuk ke persimpangan jalur tepat waktu. Untungnya, kereta Frank dan Will berhasil masuk ke persimpangan jalur tepat waktu dan terhindar dari tabrakan hebat. Namun, gerbong paling belakang tetap tertabrak kereta itu dan hancur. Dari sana, Frank mempunyai sebuah rencana. Dia melihat kereta tanpa awak itu kemungkinan bisa dia tarik dari belakang gerbong. Walaupun sudah ada rencana bahwa kereta itu akan digelincirkan, Frank yakin kalau tidak ada satupun alat yang bisa menggelincirkan kereta dengan muatan sebanyak itu. Apalagi dengan kecepatan secepat itu. Satu-satunya hal yang dapat membuat kereta itu tergelincir adalah tikungan tajam. Kereta itu memang akan melewati sebuah tikungan tajam. Sayangnya nih guys, tikungan itu berada di daerah padat penduduk. Kini, Frank dan Will mulai mengejar kereta tanpa awak itu. Connie sendiri baru tahu kalau kereta akan digelincirkan. Namun menurutnya, itu sudah terlambat. Karena sebentar lagi, kereta akan masuk ke wilayah padat penduduk. Frank disambungkan komunikasinya dengan ketua perkereta apian untuk mengkonfirmasi hal itu. Dan ternyata benar saja, kalau kereta itu akan digelincirkan guys. Frank berusaha meyakinkan ketua bahwa upaya menggelincirkan tidak akan berhasil. Namun, ketua tetap pada keputusannya. Di sisi lain, Frank juga tetap pada keyakinannya bahwa dia bisa menghentikan kereta itu, apalagi dengan 28 tahun pengalamannya. Kereta tanpa awak sudah dekat dengan lokasi penggelinciran. Banyak petugas yang dikerahkan dalam upaya itu. Di belakangnya, Frank dan Will masih terus berusaha mengejar kereta tanpa awak itu. Saat kereta itu sampai di titik penggelinciran, benar saja seperti kata Frank guys, bahwa penggelinciran tidak akan berhasil dan kereta tetap melaju kencang. Saat ini, satu-satunya harapan hanyalah Frank dan Will. Berita tentang upaya Frank dan Will ini juga masuk berita, di mana
Istri Will yang sebentar lagi akan bercerai dengannya tampak khawatir melihat berita itu. Nat dan beberapa pasukan kepolisian masih terus berusaha mengejar kereta itu dan mencari celah untuk menghentikan kereta itu. Frank dibantu oleh Federal Keselamatan Kereta Api mengarahkan Frank bagaimana untuk menghentikan kereta itu dari belakang. Saat kereta sudah mendekati tikungan tajam, Will dan Frank sudah mulai dekat dengan kereta tanpa awak. Will keluar dan memandu Frank untuk menyambungkan kereta mereka. Tabrakan terjadi saat Frank menempelkan keretanya ke gerbong kereta tanpa awak. Tabrakan itu membuat Will semakin sulit untuk menyambungkan kedua kereta. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kereta dapat tersambung, tapi pengaitnya belum terkunci. Will lalu turun dan mencoba mengunci pengaitnya. Hal itu sangat beresiko, guys. Tapi Will tetap mencoba mengunci pengait dengan kakinya. Kaki Will bahkan tertusuk pengait dan membuatnya sempat jatuh. Namun, dia bisa bertahan dan naik kembali ke dalam keretanya. Will yang kesakitan berusaha membebat kakinya dengan lakban. Kini giliran Frank yang bertugas untuk menarik kereta tanpa awak itu dari belakang. Nah, kereta tanpa awak itu sangat sulit untuk dihentikan, guys. Padahal, tikungan tajam yang dikelilingi dengan banyak tabung gas sudah semakin dekat di depan mata. Dengan lamanya pengalaman Frank, dia akhirnya bisa memperlambat kereta tanpa awak itu. Frank terus berusaha untuk memperlambat kereta itu, hingga terjadi percikan api di rel yang mereka lewati. Frank berkata bahwa mereka tidak akan berhasil jika kecepatan tidak segera melambat. Mereka akhirnya mencoba melakukan ide gila, dan akan melakukan pengereman manual di setiap gerbong, yang akan dilakukan oleh Frank. Sedangkan Will yang udah nggak sanggup berjalan, akan menggantikan posisi kemudi. Frank kemudian berjalan ke setiap gerbong untuk melakukan pengereman manual. Aksinya itu beresiko tinggi, guys, karena dia bisa saja terjatuh. Tapi, dia tetap terus berjalan ke setiap gerbong. Semua orang disuruh agar tetap berada di dalam rumah untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada kereta itu. Rem dari kereta Will sudah rusak menahan kereta di depannya. Harapan terakhirnya, guys, tinggal pengereman manual yang dilakukan Frank. Nah, kereta sudah masuk ke tikungan tajam. Sudah habis waktu Frank untuk berpindah ke gerbong depan. Satu-satunya cara adalah dengan rem independen yang dikendalikan Will di kereta belakang. Kereta sempat terangkat dan akan terjatuh. Namun, berkat panduan dari Frank, Will dapat membuat kereta kembali ke jalur rel. Frank lalu mencoba terus ke depan untuk menghentikan kereta tanpa awak itu. Namun, ternyata ada satu gerbong yang sulit untuk dilompati, guys. Nat yang terus mengejar kereta itu datang, dia menyuruh Will untuk melompat dari kereta ke mobilnya dengan kaki yang sudah kesakitan. Will pun melompat ke mobil Nat. Nat lalu membawa Will ke gerbong depan. Will tampak sempat ragu untuk melompat ke gerbong itu, tapi dia memberanikan diri untuk melompat, dan dia pun berhasil, guys. Orang-orang yang melihat itu dari berita bersorak gembira. Saat ini, Will dengan tenang berhasil menghentikan kereta itu. Kereta akhirnya benar-benar berhenti, guys. Dan Will turun disambut oleh istri dan anaknya. Setelah itu, Will dan Frank mendapatkan penghargaan atas jasa besar mereka. Frank dipromosikan dan dapat pensiun dengan bahagia. Sedangkan Will tidak jadi bercerai dan bahkan akan memiliki anak kedua mereka. Connie dipromosikan sebagai wakil presiden perusahaan. Kedua petugas yang menyebabkan semua ini terjadi
Sekarang sudah berhenti dari perusahaan kereta api, dan sekarang bekerja di kedai makanan cepat saji. Kemudian, film pun berakhir. Nah, pesan dari film ini menurut Mimin, kita harus selalu tanggung jawab guys, sama apa yang kita berbuat. Apalagi kalau itu masalah pekerjaan kita, dan jangan cepat menyerah dalam menghadapi masalah. Seperti biasa guys, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih skor berapa nih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kasih saran juga dong, film kisah nyata menarik apa lagi nih yang ingin kalian bahas di sini? Makasih ya udah nonton sampai selesai. Semoga menghibur dan dadah semuanya.